Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nusipa. Nama saya Alia Febrianti. Nama saya Dita Amalia Damayanti. Teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu, menceritakan fakta yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah sebagai berikut. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. 2. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis, temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. 3. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. 4. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh pengarang, misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. 5. Menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambahkan, mentakan, menganggap. 6. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menggunakan tuturan langsung. 7. Menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Struktur teks cerita sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita, eksposition, orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran bagi para tokohnya. 3. Menuju konflik rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Puncak konflik, turning point, komplikasi. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya, misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah ataupun gagal. 5. Penyelesaian, evaluasi, resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib yang dialami tokohnya. Setelah mengalami peristiwa puncak itu, pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. 6. Kode. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilinya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki kode. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. 1. Nilai budaya adalah yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. 2. Nilai moral atau etika adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan fatwa atau ajaran yang berkaitan dengan etika dan atau moral. 3. Nilai agama, yaitu nilai-nilai yang dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai. 4. Nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat.
5. Nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur, pembangunan cerita, faktor cerita, maupun teknik penyajian cerita.